Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan rasa syukur kita sepantasnya untuk diberikan hanya kepada Allah. Li'anna Allah khaliquna, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan kita. Tentunya Allah mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita, apa yang manfaat, apa yang tidak manfaat, apa yang Allah cintai, apa yang tidak Allah cintai. Karena Allah yang menciptakan kita, tahu pula apa kelemahan kita, mengetahui pula isi hati kita, mengetahui segala sesuatu yang global maupun yang rinci, yang detail berkaitan dengan kita. Kita memuji bersyukur kepada Allah li'anna Allah malikuna, karena Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kita. Kita ini yang punya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah pemilik kita, maka kita akan merasa tenang. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Karena kalau kita ini merasa dimiliki oleh seorang raja, maka raja itu pasti akan perhatikan kita. Pasti raja itu akan berusaha membantu, menolong, memberikan pengawasan, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang membahayakan. Itu kalau kita dimiliki oleh seorang raja di dunia ini. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemilik kita, pemilik diri kita, keluarga kita, anak, istri, orang tua, harta, pekerjaan, dan semua yang nisbat kepada kita, semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala kebaikan kita sandarkan hanya kepada Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan pada dirinya, dan alhamdulillah Allah memberikan kebaikan pada kita di pagi menjelang siang hari ini, Allah memberikan kemudahan untuk kita thalabul ilmi,
Tidak semua orang diberi kemudahan seperti kita, kebaikan seperti kita. Kemudian puji dan syukur kita berikan hanya kepada Allah, li'anna Allah mudabbiruna, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh urusan kita. Dan dialah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Salawat dan juga salam kita selalu ingatkan untuk kita berikan dan kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau enggak membutuhkan salam dan salawat kita, tapi sebenarnya kita yang membutuhkan itu. Seandainya semua umat beliau tidak memberikan salawat salam kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala tetap mengangkat beliau kepada maqam mahmudah. Maka dengan kita bersalawat salam kepada beliau, hakikatnya adalah memberikan salawat salam untuk diri kita sendiri. Man shalla alayya salatan sallallahu anhu ashran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat, Allah akan berikan 10 salawat kepadanya. Tak lupa pula salawat salam kita berikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut-pengikut beliau yang setia, yang berusaha untuk mengikuti setiap langkah beliau. Semakin kita banyak menelusuri, mengkaji, mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, insya Allah akan semakin memperjelas jalan Islam itu sendiri, jalan yang akan menghantarkan kepada kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Terus terang bahwa sirah Nabi ini satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak diberikan kepada Nabi Rasul yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat detail, dikupas, dijelaskan, dikaji, ditelusuri berbagai ihwal, keadaan dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita cuman dibekali Quran dan Sunnah, tapi kita nggak tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisakah kita mengaplikasikan, mengamalkan Quran dan Sunnah dengan baik? Ya, misalnya Allah perintahkan kita sholat, ya sholat sekedar sholat, mungkin dijelaskan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di mana, kapan persisnya sholat itu diwajibkan oleh Allah, bagaimana situasi, kondisi ketika itu. Tentunya kalau kita pelajari sirah Nabi SAW akan lebih mengena, akan lebih tandas, akan lebih bermakna apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan Rasul dalam hadisnya yang sahih. Maka ketika kita belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di muqaddimah dahulu sudah sering kita sampaikan, kita akan bisa mengenal akidah, kita akan mengetahui fikih, kita akan mengetahui fikih dakwah, bagaimana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kita juga akan bisa mempelajari tafsir dari sejarah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kita juga akan bisa mempelajari hukum-hukum. Banyak nanti istidlal, istimbat hukum yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali waktu kita akan ketemu tafsir, sekali waktu kita akan ketemu fikih, sekali waktu kita akan ketemu akidah, sekali waktu kita akan ketemu, banyak nanti kita ketemu di pelajaran sirah yang tidak kita dapatkan di pelajaran-pelajaran yang lain. Tayyib, untuk menyingkat waktu, ya ini lebaran sudah lama ya, ini tidak perlu kita selamat Hari Raya Idul Fitri kan sudah berlalu. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal.
terakhir kalau tidak salah, fasal yang pertama fikih sirah dari mulai awal sampai menjelang beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 13 pembahasan dan kayaknya kita baru selesai 4 pembahasan. Pembahasan pertama nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua peristiwa bergajah, yang ketiga kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin sudah kita selesai ya pembahasan radha'atuhu ya. Namun tak ada salahnya kalau sedikit kita ulas, karena di dalam penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada fikih yang bisa kita ambil. Dalam kitabun nikah, di sana ada bab tentang ar-radha', tentang penyusuan. Apa itu penyusuan? Penyusuan itu ya bayi yang masih berumur kurang ya dari 2 tahun, yang menyusu, yang menetek, yang mengisap ya susu seorang ibu, seorang wanita. Dan dengan sebab persusuan ini seseorang menjadi mahram ya. Apa saja pengaruh karena penyusuan ini? Pengaruh penyusuan itu diharamkan menikahi, boleh untuk memandang dan berkhalwat, dan akan menjadi mahram. Misalnya bayi laki-laki disusui oleh seorang wanita, maka bayi laki-laki itu yang bukan anaknya, maksudnya anak orang lain disusui oleh seorang wanita, berapa batas? Minimal 5 kali susuan. Dihitung 1 kali susuan bagaimana? Misalnya si bayi itu menetek ya, menetek pada ibu tersebut, kemudian dia lepaskan tanpa diganggu, dia lepaskan sendiri, itu dihitung 1. Atau berpindah dari yang satu, puting yang satu ke puting yang kedua, kemudian dia lepaskan, itu juga dihitung 1. Minimal 5 kali susuan. Kalau lebih ya otomatis akan menjadi bayi susuan atau anak susuan. Dia akan menjadi mahram wanita itu. Juga mahram kalau dia laki-laki ya. Mahram wanita itu juga sama bapaknya. Juga saudara sepersusuan. Artinya anak dari wanita itu akan menjadi saudara sepersusuan. Berlaku kemahraman di situ. Ya. Hanya saja tidak wajib mendapatkan nafkah, kewalian, dan juga warisan. Ya, tidak mendapatkan nafkah, kewalian, dan juga warisan. Ya, nanti misalnya seorang wanita menyusu, bayi wanita menyusu, ya nanti walinya ya orang tuanya, ayah kandungnya, ya bukan ayah susuannya. Terus demikian pula nafkah nggak wajib dinafkahi, dan juga tidak mendapatkan warisan. Terus bagaimana kalau susu hewan? Apakah juga menyebabkan kemahraman? Sama-sama dikasih susu sapi, ya, tidak menyebabkan kemahraman. Bagaimana kalau mendapatkan donor darah? Ya, tidak menyebabkan kemahraman, hanya persusuan saja. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan
tentang anak dari Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. La tahillu li, dia enggak halal bagiku. Jadi anaknya Hamzah bin Abdul Muthalib enggak halal bagi Nabi untuk dinikahi. Karena yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab. Diharamkan karena sebab persusuan apa yang diharamkan karena sebab nasab. Dia adalah ibnatu akhi minar radha'ah. Dia adalah anak saudara sepersusuanku. Kalau seandainya Hamzah bin Abdul Muthalib tidak saudara sepersusuan Nabi SAW, anaknya boleh untuk dinikahi karena statusnya sebagai apa? Sepupu, anak paman. Terus Bapak Ibu jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, dari kisah persusuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita bisa mengambil ilmu batas waktu penyusuan yang ditetapkan oleh Islam itu 2 tahun. Makanya ibu-ibu yang masih menyusui anak-anaknya hendaknya menyusui putra-putrinya selama 2 tahun. Dan jangan enggan untuk menyusui anak, diganti dengan susu sapi, diganti dengan susu yang lain. Karena insya Allah kalau kita mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, mungkin dianggap masalah ringan, masalah sepele menyusu ya pada seorang ibu, tapi ini nanti pengaruh kepada perkembangan fisik. Dulu ketika disusui oleh Halimah Nabi SAW tumbuh menjadi anak yang sehat, bongsor ya. Nabi disusui 3, ibunya sendiri, kemudian Suwaibah, budak mantan budaknya Abu Lahab, kemudian Halimah Sa'diyah. Maka di sini kita juga bisa mengambil pelajaran boleh atau dianjurkan, bahkan kalau bisa ya genap penyusuannya 2 tahun. Ya, kita tahu hikmahnya atau kita enggak tahu hikmahnya, tentunya mengikuti bagaimana dahulu jalan kehidupan yang dilalui oleh Nabi SAW, itu insya Allah yang terbaik. Terus selanjutnya, bolehkah menyusui orang yang sudah dewasa? Dan apakah menyebabkan keharaman atau kemahraman? Tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak. Namun ada kisah, yang ini kisah yang sangat langka dan kayaknya nggak bisa terulang lagi. Dahulu diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita namanya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, inni ara fi wajhi Abi Hudzaifah min dukhuli Salim." Ia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya, ya, yaitu Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini dulu punya sekutu atau mantan budak namanya Salim yang biasa keluar masuk rumah, ya. Dan ketika Salim ini seringkali keluar masuk rumahnya Abu Hudzaifah, ya, yang di sana ada istrinya, ini Abu Hudzaifah nggak senang kayaknya. Lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wajah, dari gerak-geriknya Abu Hudzaifah ini kayaknya tidak senang. Ya, terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ardi'i, susuilah dia. Sahlah bertanya, wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir? Bagaimana aku akan menyusuinya? Dia seorang laki yang sudah dewasa. Nabi SAW tersenyum, ya, qad alimtu annahu rajulun kabir. Aku tahu dia seorang yang sudah besar, sudah dewasa. Tapi kalau ingin menjadi mahrammu, ya kamu susui. Dan ini tidak berlaku untuk yang lain. Ya, ini pernah terjadi gitu loh. Nah, ini sedikit ilmu yang bisa kita ambil. Ini berkaitan dengan ilmu fikih ya. Ya, kitabun nikah bab ar-radha. Berikutnya silahkan dibaca Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pembedahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Jibril telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang bermain dengan anak-anak. Kemudian Jibril mengambilnya dan membedah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya dan mengeluarkan darinya gumpalan darah. Ia Jibril berkata, "Ini adalah jatah setan pada dirimu." Kemudian jantung itu dicuci dengan air zam-zam pada bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dia kembalikan kepada tempatnya. Kemudian anak-anak teman bermainnya itu menemui ibunya. Mereka berkata, "Muhammad telah dibunuh." Kemudian mereka menemuinya dan mendapati dia dalam kondisi pucat. Anas berkata, "Saya telah melihat bekas jahitan pada dadanya." Pada riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Katsir terdapat tambahan perincian. Naskahnya sebagai berikut: perawat saya adalah wanita dari Bani Sa'ad bin Bakrah. Suatu saat saya dan anaknya pergi bersama domba-domba kami, sementara kami belum membawa bekal makanan. Saya berkata, "Wahai saudaraku, pergilah minta bekal dari ibunda kita." Saudara saya itu pergi dan saya menunggu di sekitar domba-domba kami. Kemudian datanglah dua makhluk terbang seakan-akan dua ekor burung elang. Salah satu di antara keduanya berkata kepada temannya, "Apakah orang ini yang dimaksud?" Dia berkata, "Iya." Kemudian keduanya mendatangi saya. Mereka memegang saya, merebahkan saya, dan membedah dadaku. Kemudian mengeluarkan jantungku dan mengeluarkan dua gumpalan darah berwarna hitam. Salah satu di antara keduanya berkata, "Berikan saya air salju." Lalu mereka mencuci bagian dalam dadaku. Kemudian dia berkata lagi, "Berikan saya air embun." Kemudian mereka berdua mencuci jantung saya. Dia berkata lagi, "Datangkan kemari sakinah atau ketentraman." Dia akhirnya menanam ketentraman itu dalam jantungku. Kemudian dia berkata, "Jahit." Dia menjahit dadaku dan memberikan stempel kenabian di atas dadaku. Ibunya cemas telah terjadi sesuatu dengannya. Maka dengan segera ia membawanya ke ibunya di Mekah. Dia berkata, "Saya telah menunaikan amanah dan tugas saya." Saya menceritakan kepadanya tentang yang telah terjadi. Sedangkan ibunya Aminah berkata dengan maksud menenangkan perasaan Halimah, "Saya telah melihat waktu saya mengandungnya terdapat cahaya yang keluar dari diri saya yang menerangi istana-istana yang ada di Syam." Pendapat yang rajih atau kuat adalah kejadian itu terjadi pada saat usia Rasulullah 4 tahun. Dan telah benar kejadiannya bahwa pada peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang akan dibahas secara khusus telah terjadi pembedahan dada untuk yang kedua kalinya. Tayyib. Ini ilmu apa yang bisa kita ambil dari peristiwa pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kalau antum baca sendiri di rumah, baca buku sejarah Nabi, pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak banyak faedah ataupun hikmah yang bisa antum ambil. Tapi sebenarnya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini selain yang tertulis di buku ini loh, saya berikan tambahan. Di sini kita bisa mengambil faedah dalam
surah Al-Insyirah. Ya, nyambung ke tafsir ini, lompat-lompat toh. Tadi pada peristiwa penyusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa petik. Sebenarnya kalau mau nyari-nyari lagi, insya Allah ada ilmu yang lain yang bisa diambil. Tapi karena keterbatasan waktu ya kita cuplikkan sebagiannya saja. Nah, kalau yang ini tentang proses pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambungkan ke tafsir. Di mana kita ketemu? Yang pertama adalah surah Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Adalah istifham li'ir. Pertanyaan untuk memberikan penetapan, alias Allah memang sudah melapangkan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara maknawi maupun secara hissi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara hissi, yaitu secara konkret. Kapan itu? Di peristiwa ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, membaringkan beliau alaihi salatu wassalam, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci. Dari jantung itu diambil gumpalan darah yang itu merupakan bagian dari setan. Sehingga setelah itu diambil, tentunya nggak ada bagian setan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada perasaan was-was. Yang ada ketenangan, sakinah, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke dalam hati Nabi SAW. Jantung itu kalau terjemahan secara konkret itu qalb, itu kalau secara konkret jantung. Kalau secara maknawi hati. Ya. Ketika jantung itu sudah dibersihkan dari bagian setan, maka yang ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keinginannya adalah keinginan yang baik. Kemudian tentunya akan semakin sehat, tentunya akan semakin kuat fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula tekad beliau, ya, intinya sempurnalah. Ya, karena nggak ada gangguan. Coba kalau kita saja ya, waktu bulan Ramadan, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka? Setan-setan yang bengal dibelenggu saja, itu kita dapat manfaat enggak? Manfaat, semangat kita beribadah, kuat, energik. Tapi setelah selesai Ramadan kok loyo-loyo lagi itu ya. Baca Quran ya kurang semangat, ya sholat malam juga kurang semangat. Intinya ibadah-ibadah kok kurang semangat. Beda ketika kita di bulan Ramadan. Bagaimana halnya kalau seandainya bagian setan dari diri kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu itu suatu nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya dalam surah Insyirah itu kan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk nanti dalam surah Ad-Duha juga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan ini merupakan apa itu? Persiapan. Persiapan yang Allah Subhanahu wa taala telah
berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedari beliau masih kecil. Makanya kalau antum mau menyiapkan kader, antum mau menyiapkan generasi-generasi penerus yang handal, itu jangan usia-usia apa ya, sudah dewasa, sudah tua, tapi apa? Dimulai dari kecil. Ini kita mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, sebaik-baik nabi rasul yang akan mengemban amanah risalah yang luas. Kalau nabi rasul sebelum beliau kepada kaumnya masing-masing. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW berlaku risalah beliau untuk seluruh umat manusia. Beliau tidak hanya ditugasi berdakwah di Arab, tapi juga non-Arab. Bahkan jin juga. Bahkan sampai akhir zaman. Ini menunjukkan tugas berat yang Allah Subhanahu wa taala akan embankan kepada Rasulullah SAW, maka perlu istilahnya dipersiapkan sebaik mungkin. Yang salah satu diantaranya adalah dihilangkan bagian setan dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, sehingga nanti yang ada dalam diri Nabi itu cuman ngajaknya kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Tidak ada keburukan atau ajakan kepada keburukan. Makanya ketika sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau itu enggak terjerumus kepada kesyirikan, enggak terjerumus kepada kemaksiatan. Bahkan ketika suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyaksikan suatu pertunjukan, ya, suatu pertunjukan, Allah menidurkan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi maksum beliau terjaga, ya, terjaga. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan Allah sudah ampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Bukankah ini suatu keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, maknawi, dilapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara maknawi. Ini yang mesti kita juga harus ambil ibrah serta pelajaran. Dalam tafsir Juz Amma, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan bahwa alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, yakni kami telah luaskan, lapangkan. Kelapangan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meliputi dua macam. Muttasi'an li hukmillah asy-syar'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam lapang untuk menerima hukum-hukum Allah yang syar'i. Dan yang kedua, Nabi SAW lapang untuk menerima hukum-hukum Allah yang qadari. Apa makna? Beliau sallallahu alaihi wasallam lapang dadanya untuk menerima hukum-hukum Allah yang syar'i. Maknanya adalah beliau menerima semua hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau ridha dengan hukum-hukum Allah. Beliau melaksanakannya. Dan beliau menyampaikan sami'na wa ata'na. Tidak sesek, tidak sempit, tidak gerundel, tidak ada istilahnya protes atas semua yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Bayangkan kalau dada beliau nggak lapang banget. Satu contoh kecil saja. Saat beliau menerima wahyu sholat, coba berapa ketika itu? 50 kali sholat dalam sehari semalam. Apakah beliau protes? Awalnya loh ya. Apakah beliau minta keringanan? Enggak. Beliau sami'na wa ata'na. Kita enggak habis pikir. Kita mungkin kalau yang nerima itu mungkin genah wis embuh gitu ya.
Ya, bayangkan 50 kali setiap 28 menit kurang lebih kita harus sholat. Nabi apakah protes? Apakah minta keringanan awalnya? Enggak. Ya. Terus diringankan 40 dikasih 40, ada riwayat 5 kali. Ya, dikurangi 5 setiap kembali kepada Allah dikurangi 5. Ya. Ini bolak-balik ada riwayat 10. Nah, ketika dikurangi 5 atau dikurangi 10, apakah Nabi masih enggak nerima? Nerima juga. Itu loh, nerima juga. Ini menunjukkan betapa sangat menerima dan lapang dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan hukum-hukum Allah dan menerimanya, ridho dengannya. Ada sebagian di antara kita mungkin malas-malasan untuk melaksanakan ibadah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri sholat, mereka berdiri malas-malasan. Ya, berdiri malas-malasan. Tapi ada pula ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi semangat, senang, cinta dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, gembirakan kita, bahagiakan kita dengan sholat. Ya. Kita nggak bisa sebutkan satu demi satu ya amalan-amalan di dalam Islam ini, yang mana banyak orang itu merasa sesek dengan syariat Islam. Ketika Allah misalnya wajibkan suatu amalan baginya, misalnya orang yang punya harta, Allah wajibkan zakat. Wah, berat dia mengeluarkan zakat. Demikian pula ketika Allah wajibkan siam, berat dia melaksanakan ibadah siam. Ketika Allah wajibkan berbakti kepada kedua orang tua, termasuk istri bakti kepada suami dan seterusnya, dari bentuk-bentuk syariat, amalan-amalan syariat dalam agama kita ini, banyak di antara kaum muslimin yang merasakan berat, tidak lapang dadanya, nggak bisa plong gitu loh, dan nggak merasa ridho itu. Kalaupun melaksanakan itu kadang ada rasa berat, grundel dan nggak nyaman. Apalagi kalau disuruh perang, berjihad. Was, ini. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, alhamdulillah, ya Allah lapangkan dada beliau secara maknawi. Beliau menerima hukum-hukum dari Allah, ridho dengannya, mengamalkannya. Pokoknya isinya sami'na wa ata'na. Ya, itulah sebaik-baik hamba. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah. Jenenge hamba ki kudune manut kan? Wong hambane kawulane budake kok ra manut itu jenenge piye itu? Itu bukan hamba yang sejati. Namanya hamba yang sejati itu suruh ngalor-ngalor, suruh ngidul-ngidul. Disuruh kemanapun dia akan laksanakan. Ya, akan laksanakan. Makanya Allah mensifati malaikat-malaikat terdekat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka dengar, mereka taati. Dan mereka pun sanggup untuk mengerjakannya. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat-malaikat, di mana mereka pertama sendika dawuh, nggak akan membangkang kalau diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, para malaikat itu sanggup melaksanakan. Kalau manusia, pertama ya mungkin dia sanggup melaksanakan, tapi dia nggak manut. Sholat janjane rumahnya cuma di depan masjid, sanggup nggak dia sholat? Sanggup, tapi nggak manut. Ada pula janjane manut tapi nggak sanggup. Haji misalnya, manut nggak dengan syariat haji? Wah, saya tuh seneng jane, tapi nggak mampu. Gitu kan? Iya. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hukum-hukum Allah yang qadari, alias musibah-musibah, cobaan, ujian
dan berbagai macam tantangan dalam berdakwah, itu Allah berikan kekuatan pada Nabi SAW. Lapang dada beliau. Walau dikatain apakah itu, entah orang gila, entah tukang sihir, entah orang yang murtad dari agama nenek moyang, entah dipukul, entah terluka seperti pada waktu perang Uhud, entah bagaimanapun musibah, cobaan yang diterima oleh Nabi SAW, beliau itu kok ridho, legowo gitu loh. Bahkan ini suatu kisah yang sangat menyentuh sekali. Antum kenal nggak Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembongnya orang munafikin di Madinah, yang tak henti-hentinya menyakiti Nabi. Dia dan konco-konconya nggak henti-hentinya menyakiti Nabi, keluarga Nabi. Bahkan diantaranya menyebarkan berita haditsul ifk, berita bohong bahwa istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Coba, lorong nggak hatinya antum? Ya, ini gara-gara ini. Tapi ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu minta kepada Nabi untuk mensolati jenazahnya. Ya, untuk mensolati jenazahnya. Dan minta pakaian Nabi untuk menjadi kafannya. Coba kalau antum mau nggak? Nah, dadanya antum nggak lapang sih, atau kurang lapang? Ya, kurang lapang. Kalau kita ini kan masih melatih diri untuk lapang dada kita itu. Lapang dada ketika muamalah sama jamaah. Ya, nanti saja kita sebutkan di kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Terus lalu apa? Tadinya ketika Nabi mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, dipegang tangan beliau oleh Umar bin Khattab. Ya, apakah Anda akan mensolatkan jenazah orang munafik? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, kan saya kan diberi pilihan. Engkau berikan ampunan atau tidak kau berikan ampunan? Ya, seandainya kau mintakan ampunan, engkau mintakan ampunan atau tidak kau mintakan ampunan? Kalaupun kau mintakan 70 kali ampunan, nggak akan diampuni Allah SWT. Kan Allah memberikan pilihan, kau mintakan atau tidak. Ya, nggak akan diampuni oleh Allah. Nabi juga tahu itu. Tapi itulah saking lapangnya dada beliau itu, nggak ada apa dalam hati beliau itu ya. Ya. Perasaan buruk sama orang enggak. Akhirnya apa? Turun ayat yang menjelaskan larangan untuk mensolati jenazah orang munafik yang memang sudah dipastikan akan masuk ke neraka. Ya. Jadi itu kelapangan yang diminta oleh kelapangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi SAW, kelapangan untuk menerima hukum-hukum Allah yang syar'i dan kelapangan untuk menerima hukum-hukum Allah yang qadari, berupa musibah, takdir yang tidak menyenangkan. Bahkan Nabi SAW itu sakitnya itu 2 kali loh. Ya, 2 kali. Kalau beliau panas itu 2 kali lipat panasnya seorang. Ya, panasnya seorang. Misalnya kalau jenengan panas, ya, panasnya Nabi SAW itu 2 kali yang jenengan rasakan, demamnya Nabi itu. Betapa beliau sangat lapang. Ya, bahkan ketika sakratul maut, Nabi SAW merasakan pedihnya sakratul maut. Ya, ini juga termasuk cobaan-cobaan duniawi. Sangat banyak kalau kita nanti insya Allah dalam lembaran demi lembar sirah Nabi SAW kita akan temukan. Ya, bagaimana kelapangan dada beliau untuk menerima hukum Allah yang syar'i dan kelapangan dada beliau untuk menerima hukum Allah yang qadari. Kemudian contoh yang kedua, ya, dan ini sekaligus nasihat dan bekal bagi setiap para dai dan juru dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menghadapi Fir'aun. Ya, belum minta kelapangan dada. Qala rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dalam surah Toha itu. Ya. Ya Allah, rabbis syrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Dan angkatlah ya kekakuan dari lisanku supaya mereka bisa memahami apa yang ku katakan kepada mereka. Dan ini modal yang utama, yang sangat penting bagi seorang juru dakwah, bagi seorang dai, bagi siapapun yang hendak meneladani para nabi dan rasul dalam mengarungi kehidupan. Kita harus lapang dada kita ketika muamalah sama anak-anak kita. Nah, anak-anak kita kan masih kecil, masih belum balik, akalnya belum sempurna. Kalau cara berpikir kita itu ditamakne karo awake dhewe ya enggak berlaku itu. Nah, kudune kowe iki paham, kamu itu paham. Ya, kalau kotor itu dibersihkan. Lah anak kecil paham enggak? Ya belum lah. Ya, apalagi masih usia 7 tahun ke bawah atau masih kecil lah. Belum paham. Makanya yang tua yang harus memahami bagaimana cara berpikirnya anak, wong dia dulu juga pernah jadi anak. Ya, sering kali orang tua marah-marah ketika anaknya main-main, ya rame, gitu kan? Marah-marah. Kalian bisa tenang nggak? Ganggu saja misalnya. Ya, ini menunjukkan bagaimana kita lapang dalam bermuamalah kepada anak-anak kita. Sebab apa? Kalau kita nggak lapang, akan mudah stres nanti. Ya, darah tinggi nanti, tensinya akan naik. Apalagi kalau anaknya laki-laki, kayak banyak sih San. Biasanya anak laki-laki itu kan lebih aktif daripada anak perempuan. Pokoknya rame lah. Ya, apalagi kalau antum punya saudara banyak, pas ngumpul, apalagi kemarin hari raya gitu ya. Nah, bagaimana mungkin suntuk orang tua melihat tingkah laku anak-anak yang mungkin rame dan sebagainya. Demikian pula lapang dada ketika muamalah sama istri. Nah, muamalah sama istri, tetap wanita itu enggak sempurna. Ya, pasti ada kekurangannya. Itu nanti dalam fikih muamalah, bagaimana muamalah dengan orang tua, muamalah dengan istri, muamalah dengan anak, muamalah dengan siapapun, keluarga, kerabat, tetangga, sesama kaum muslimin, ya. Muamalah dengan orang non muslim, muamalah dengan hewan, muamalah dengan pemerintah dan sebagainya. Intinya apa? Ya, bisa jadi kita mencintai sesuatu pada itu buruk bagi kita, dan kita membenci sesuatu pada itu adalah baik bagi kita. Ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Termasuk misalnya kemarin saya waktu kesini itu biasanya lama ya disopiri sama kakak saya. Ya, terus ketika saya pindah rumah itu ya istri saya minta supaya saya yang nyopir. Tadinya berat itu, permintaannya berat. Karena apa? Ya harus nyopir sendiri, ya harus ngisi sendiri. Ya. Tapi apa? Ternyata kalau kita renung-renungkan, ya memang dulu enak disopiri. Ya, perjalanan dari Sukoharjo ke sini ya lumayan. Tapi setelah kita rasakan mengikuti sarannya istri, yang awalnya juga kita nggak senang, itu kemudian kita menikmati. Makanya titik poinnya di mana ini? Lapang dada kita. Sebab kalau dada kita nggak lapang, walaupun itu suatu hal yang kecil, sepele, itu berat melaksanakan. Ya, contoh tadi orang dekat rumahnya dengan masjid, kalau dadanya nggak lapang, bisakah dia sholat ke masjid? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya
kelapangan dada ini penting, apalagi bagi seorang dai, bagi seorang mubaligh atau orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, dari yang dibacakan tadi kita bisa mengenal sosok Halimah binti Dzu'aib, ya, As-Sa'diyah, ibunda susu Nabi alaihi salatu wasalam, dan suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza atau yang memiliki kunyah Abu Kabsyah. Dua orang ini menurut riwayat yang kami baca, dua-duanya muslim, masuk Islam. Alhamdulillah. Punya beberapa anak, Abdullah bin Al-Harits, kemudian yang kedua Anisah binti Al-Harits, dan Juzamah atau Syaimah binti Al-Harits, ya, Syaimah binti Al-Harits. Dimana dalam kisah ini tadi kan Nabi ketika menggembala domba bersama saudara-saudara sepersusuannya, ketika saat itu usia beliau 4 tahun, sudah berlatih menggembala. Itu kemudian ketemu peristiwa ini. Ya, saudara-saudara siapa yang kita tahu dalam sejarah, ya anak-anaknya Halimah, ya ini tadi. Wallahu taala alam bisawab. Terus lanjut. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dari kejadian pembedahan dada Rasulullah SAW. Pertama, kejadian yang disaksikan oleh mata kepala orang lain secara jelas adalah sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW telah dipersiapkan dalam urusan yang telah diketahui oleh umat manusia, bahwa telah dilakukan pembedahan dada untuk membersihkan hati Rasulullah SAW dengan cara menghilangkan darah hitam kemudian dicuci dengan air zam-zam. Dia adalah pembersihan imaterial melalui pendekatan fisik yang disaksikan oleh kasat mata manusia, bertujuan supaya manusia mengetahui bahwa Rasulullah SAW berbeda dengan mereka. Semua itu sebagai bentuk pengagungan dan persiapan untuk memikul beban amanah, bukan semata untuk membuang sesuatu yang menjijikkan karena Nabi memiliki fisik yang sempurna. Dua, sudah. Faedah yang bisa kita ambil, pembedahan dada Nabi itu 2 kali terjadi. Pertama saat beliau masih kecil, dan yang kedua saat beliau dalam sewaktu akan di Isra Mi'rajkan. Ya, pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi juga dibelah dadanya. Faedah yang bisa kita ambil di sini, bahwa akal itu harus tunduk kepada wahyu. Gitu loh. Mungkin orang akan berpikir begini, dulu kan nggak ada teknologi seperti kedokteran zaman sekarang ini, ya, ada proses pembedahan, apalagi ini kan bahaya, ini jantung loh. Kalau dibedah kan mati nih, apalagi kalau nggak spesialisnya, gitu loh. Itu nggak mungkin itu terjadi. Dulu kan nggak seperti itu, perkembangan kedokteran nggak secanggih seperti sekarang ini. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ya, pentingnya nanti kita belajar Islam secara lebih dalam. Kita belajar dari Al-Quran, belajar dari As-Sunnah, sebab ketika kita mau mengamalkan Islam itu, ya, akal kita ini, ya, ini ibarat apa ya? Ibarat mata. Mata nggak bisa melihat kalau nggak ada sinar yang menerangi masuk ke mata. Apakah antum bisa melihat sesuatu kalau nggak ada cahaya yang masuk ke mata antum? Bisa nggak? Nggak bisa. Akal manusia juga begitu. Akal manusia itu akan bisa digunakan dengan baik kalau seandainya dimasuki apa? Wahyu. Tapi kalau yang masuk ke akal itu filsafat, ya, atau sampah-sampah teologi yang itu bukan berasal dari Islam, itu akan merusak nanti, ya, akan merusak. Dan cara berpikirnya akan lebih mirip kepada cara berpikirnya iblis, mendewakan akal itu loh. Bukankah dulu iblis itu tersesat karena mendewakan akalnya? Ana khairum min,
Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari tanah, aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Secara akal dia, api lebih baik dari tanah. Gitu loh. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar Islam, jangan ngandalkan kepintaran belaka, akal semata. Walaupun antum hafal Quran, antum hafal sunnah, seperti dulu gembongnya Mu'tazilah, Wasil bin Atha. Itu bukan orang sembarangan loh itu. Itu orang pinter itu. Ya, itu orang pinter. Wasil bin Atha ini muridnya Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, kenapa dia sampai menyimpang? Lah, antum jangan salahkan Hasan Al-Basrinya gitu loh. Nanti ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menyimpang, ya disalahkan Nabi. Itu kan muridnya Nabi, bersama Nabi. Sering kita dapatkan omongan atau perkataan dari orang. Dia kan ikut ngaji Ustadz, gitu kan? Dia kan ikut ngaji Ustadz. Seolah-olah kalau orang itu sudah ngaji sama Ustadz, maksum dia itu. Ini salah ini salah. Ya. Wasil bin Atha ini orang yang cerdas. Intinya saya nggak panjang lebar tentang Wasil bin Atha. Ya, antum bisa cari sendiri. Dia seorang yang cerdas, orang yang pinter. Sehingga apa? Dia mendewakan akalnya. Akalnya. Makanya antum jangan terkecoh dengan orang yang hafal Quran, yang hafal hadis, tapi nggak terbimbing oleh para ulama. Ya. Memang ada orang cerdas, orang pinter. Wah, masya Allah, Quran hafal, hadis hafal. Sebutkan ayat ini, hafal dia. Tapi dia akidahnya menyimpang. Akidahnya Qadariyah misalnya, mengingkari nuzulnya Allah. Lah karena saking pinternya kan diakali, enggak mungkin Allah itu turun. Papua dengan Lampung saja 2 jam selisihnya. Lah nanti kalau Allah turun, lah nanti turun di Papua, lah di Lampung gimana? Nah itu kan terlalu mendewakan akal gitu loh. Wes, enggak usah panjang lebar, lanjut. Kedua, kejadian itu menunjukkan kemaksuman Nabi SAW sejak kecil, karena bagian dari setan telah dihilangkan semenjak kecil. Hal yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW akan besar dalam kondisi tidak terdapat jatah setan dalam kehidupannya. Rasulullah SAW terjaga dengan pengertian yang khusus agar tampil beda dengan manusia lainnya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang kisah ini terjadi pada masa kecil hingga ia tumbuh dalam kondisi yang sempurna karena terlindung dari godaan setan. Ya, ini kan juga sesuai dengan ayat wa wada'na anka wizrak, ya. Alladzi anqadha dhahrak. Allah telah menghilangkan dosa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberatkan punggung Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum alias terjaga. Kalaupun beliau tersalah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal beliau tersalah ketika beliau menerima pemuka-pemuka Quraisy, mendakwai mereka, datang Abdullah bin Ibnu Umi Maktum. Beliau berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum, ya, dan lebih fokus kepada tokoh-tokoh Quraisy. Allah kan menegur abasa wa tawalla. Itu kan? Berarti kan terjaga toh. Tapi apakah yang Nabi lakukan itu benar tadinya? Kan enggak. Ini namanya maksum, terjaga. Kalau berbuat salah, iya Nabi juga berbuat salah, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan turun ayat atau akan ada yang memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tadi mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadinya kan diingatkan oleh Umar. Terus turun ayat yang membenarkan Umar. Termasuk dulu tentang menerima tebusan dari tawanan perang Badar. Ya, pendapatnya Abu Bakar yang lebih dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun ayat yang membenarkan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu. Nanti kita akan ketemu itu perang Badar. Ya. Termasuk Nabi ketika mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi bihi tabtaghi bihi apa? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak.
Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi ridha azwajik, demi mengharapkan ridha dari istri-istrimu. Ya. Nanti insya Allah akan ketemu pembahasannya. Terus lanjut. 3. Dalam kisah pembedahan terdapat pelajaran tentang keterbatasan akal, tentang bagaimana akal kita berinteraksi dengan nas-nas yang ada, bahwa masalah apa saja yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, maka kewajiban kita adalah menerima dan tidak perlu membuka peluang diskusi untuk mengarahkan ke pengertian yang jauh dari hakikatnya. Dalam masalah seperti ini telah banyak orang yang tersesat karena telah mengagungkan akal, lalai dari kewajiban seorang muslim terhadap nas-nas yang syar'i. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, setiap yang berbicara tentang pembedahan dada dan proses pengeluaran jantung dan lain-lainnya dari masalah yang tidak biasanya terjadi pada manusia, maka tugas seorang muslim adalah menerima dan tidak perlu mencari-cari alasan untuk mengartikannya di luar hakikatnya. Karena berbicara atas nama kekuasaan Allah tidak ada yang mustahil. Ibnu Qayyim dalam bait Nuniyahnya berkata, celaka bagimu wahai sang akal, demi Allah kamu telah mengotori badanmu, celakalah bagi yang terburu-buru mengutamakannya atas asar, khobar dan Al-Quran. Akal dalam urusan ibadah dan masalah syar'i selalu tidak biasa bekerja sendirian, tetapi dia mesti bekerja di bawah naungan nas. Ibnu Taimiyah berkata, jalan menuju keselamatan adalah mengikuti riwayat dan nukilan, karena tidak hanya sebatas akal, tetapi sebagaimana bola mata tidak bisa melihat kecuali dengan cahaya, begitu pula dengan cahaya akal, tidak bisa sang akal mendapat hidayah kecuali setelah dibantu dengan cahaya mentari risalah. Iya. Ini nanti kalau saya berikan penjelasan, kita nanti cuma dapat satu pembahasan ini ya. Ya, padahal saya sudah siapkan 4 pembahasan loh untuk materi siang ini. Ya, dikit-dikit aja ya. Tadi tentang mengagungkan akal, mendewakan akal sudah kita singgung, kiranya tidak perlu saya ulas lagi atau kita kembangkan lagi. Pokoknya apa? Pokoknya intinya akal itu harus manut sama dalil. Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'lahu. Kalau agama itu pakai akal, murni akal, niscaya apa? Bagian bawah sepatu, bawah itu yang kotor itu harusnya lebih pantas diusap daripada bagian atas. Kalau pakai akal, murni akal. Nanti banyak nanti kalau kita teliti satu demi satu agama kita ini, amalan-amalan dalam Islam ini. Kalau pakai akal nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Masa sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya? Gimana ini? Masuk akal nggak? Padahal kita kerja 80 tahun nggak bisa kita kumpulkan separuh dunia. Ya, ini pentingnya iman itu di sini. Pentingnya iman itu di sini. Pokoknya jadi hamba Allah itu apa? Kalau menerima khabar, sami'na wa amanna, kami dengar, kami imani. Kalau itu perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka itu apa? Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami durhakai. Ya, idhab anta faqatila, ya, pergilah engkau, perang sendirilah sama Rabbmu. Kita akan duduk saja di sini, nggak akan ikut perang sama kamu. Itu ketika Nabi Musa perintahkan mereka berjihad fisabilillah, ya, malah kamu aja sama Rabbmu silahkan perang berdua. Malah begitu ya. Ya, model-model orang seperti itu kan mirip-mirip watak dan karakter orang ya Yahudi. Iya dan billah. Tapi sudah kita rasa cukup untuk
mabahas yang kelima tentang pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ilmu yang tadi kita telah ambil berkaitan dengan ilmu tafsir juga ada, ya, berkaitan dengan akidah juga ada. Terus lanjut. F. Aminah ibunda Rasulullah meninggal dunia. Aminah berangkat bersama anaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengasuhnya yang bernama Barokah. Ketika itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 6 tahun. Dia bermaksud menziarahi kuburan suaminya Abdullah di Madinah. Kemudian tinggal beberapa lama di Madinah yang meninggalkan kesan tersendiri pada memori pribadi seorang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di perjalanan menuju Mekah, Aminah sakit dan semakin parah begitu sampai di sebuah tempat bernama Abwa. Kemudian akhirnya meninggal dan dimakamkan di tempat itu. Pada perdamaian Hudaybiyah, berdasarkan hadis yang sahih, beliau sempat menziarahinya. Beliau duduk dekat kuburan ibunya. Tidak lama kemudian beliau menangis dan menyebabkan semua yang ada ikut menangis. Beliau bersabda, "Saya telah minta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburan ibuku, lalu Allah mengabulkannya. Kemudian saya minta izin untuk mendoakan untuknya, tetapi Allah tidak mengizinkannya." Dalam perjalanan di tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah, bukan di Mekah, hingga bisa bersama paman-paman beliau dari pihak-pihak ayah. Juga bukan di Madinah agar bisa bersama dengan saudara-saudara ibu beliau, paman dari pihak ibu. Disitulah Aminah meninggal dunia. Ini adalah kondisi yatim yang kedua kalinya yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kehilangan ayah kandung. Bentuk keyatiman pada kali ini menggores luka yang perih dalam benak seorang anak kecil yang usianya baru 6 tahun. Dalam kondisi tidak ada manusia yang mampu menghiburnya atau menjauhkannya dari fenomena itu, dia jauh dari paman dan tidak memiliki saudara kandung. Peristiwa itu menggores luka yang dalam di hati. Peristiwa itu membuat terasa indah substansi dari keungkapannya yang berbunyi, "Saya akan bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga." Dia mengatakan itu sambil menunjukkan jari telunjuk dan tengah. Kata-kata itu tidak hanya semata-mata wahyu, tetapi sebuah wahyu yang sebelum diucapkan telah merasakan langsung indahnya pengayoman tatkala dalam kondisi sebatang kara. Tatkala datang seorang laki-laki mengeluhkan kegersangan hatinya, beliau berpesan, "Usaplah kepala anak yatim." Apakah sebenarnya rahasia dari mengusap kepala anak yatim? Jawabannya sekali, tatkala anak yatim itu melihat teman-temannya bersama ayah-ayah mereka, sementara mereka tidak menemukan orang yang menyapa dan memperhatikan mereka. Oleh karena itu, beliau berpesan melalui hadisnya untuk memelihara anak yatim yang sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial. Dan sebagaimana yang saya telah katakan bahwa pesan tersebut tidak hanya semata-mata wahyu dari Allah, tetapi wahyu yang sebelumnya telah menjadi pengalaman hidup Rasulullah SAW. Beginilah pesan beliau, mengingatkan kepada setiap muslim untuk memberikan perhatian terhadap anak yatim dari umat Islam yang ada di timur dan di barat. Di antara mereka ada yang kehilangan ayah kandung, ada yang masih menyusui, ada yang tidak mempunyai pakaian dan tempat tinggal, ada yang tidak memiliki makanan dan minuman. Dalam waktu yang sama, musuh-musuh Islam datang menawarkan jasa terhadap mereka. Mereka mengambil alih pemeliharaan untuk mengalihkannya dari agama Islam. Maka melalui pesan Nabi itu, mari kita renungi kembali betapa tinggi derajat orang yang memelihara anak yatim untuk mendapatkan terapi kelembutan hati di waktu pagi dan sore, dan untuk menyelamatkan anak-anak umat Islam dari serangan misionaris dan musuh-musuh Islam.
Baik. Al-Mabahatsus Sadis, pembahasan yang keenam, wafatnya ibunda Nabi alaihi salatu wassalam, Aminah. Ada banyak ilmu yang bisa kita ambil di sini. Ada tafsir, kemudian juga ada adab akhlak, juga ada akidah. Juga ada sejarah sahabat. Dari sini nanti kita akan mengenal sosok Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Tayyib. Sisi akidah yang bisa kita ambil dari peristiwa wafatnya ibunda Nabi alaihi salatu wasallam Aminah ini. Pertama berasal dari sabda Nabi SAW sendiri. Ista'dzantu Rabbi fi an azura qabra ummi fa'udhina li. Aku minta izin Rabbku untuk menziarahi makam ibuku, maka aku diberi izin. Wasta'dzantuhu fil istighfari laha falam yu'dhan li. Dan aku pun minta izin kepada Rabbku untuk mohonkan ampun baginya, namun enggak diizinkan. Kenapa enggak diizinkan kira-kira? Kalau ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan Muslim dan masuk surga, kira-kira diizinkan enggak sama Allah? Ya. Berarti dari sini kita akan mengetahui bahwa ibunda Nabi, ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu meninggal menurut agama nenek moyangnya, sebagaimana Abdul Muttalib. Ini masalah akidah, dan kita tidak pakai akal gitu loh ya. Masa orang tuanya Nabi kok tidak di surga misalnya. Ya, itu Allah yang menentukan. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim juga enggak di surga. Anaknya Nabi Nuh juga enggak di surga. Istrinya Nabi Lot, Nabi Nuh juga enggak di surga. Makanya apa kata Nas? Ya kita imani. Ya, kita imani. Itulah pentingnya akal kita tunduk kepada syariat dan tidak pakai perasaan. Tidak pakai perasaan. Perasaan kita tidak kedepankan. Tapi ada nasnya, ada dalilnya, yaitu yang kita imani. Tayyib. Terus ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang kedua, peristiwa wafatnya Aminah adalah ketika setelah Halimah Sa'diyah menyerahkan Nabi kepada Aminah. Padahal sebelumnya Halimah ini mendapatkan berkah yang banyak sekali saat mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai harusnya umur 2 tahun itu dikembalikan kepada ibunda Nabi, tapi dia negosiasi, minta sama Aminah supaya lebih lama lagi tinggal di bersama dirinya. Khawatir nanti di Mekah terkena penyakit, macam-macam lah, namanya orang baru butuh, baru pengen, ya. Akhirnya apa? Diizinkan oleh Aminah. Sampai kemudian peristiwa pembelahan dada inilah Halimah baru khawatir menimpa sesuatu pada diri Nabi SAW, terus dikembalikan kepada ibunda beliau Aminah. Terus selama kurang lebih 2 tahun dalam pengasuhan Aminah, Aminah bertekad untuk ziarah makam suaminya, selain juga ziarah ke paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Adi bin Najjar, ya. Karena Bani Adi bin Najjar itu adalah
paman dari pihak ibu Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Kalau posisi paman atau bibi ayah kita, itu paman dan bibi kita juga. Ya. Pamannya ayah, bibinya ayah, itu statusnya apa? Paman dan bibi kita, mahram. Kalau kita manggil mungkin Mbah Lek gitu ya, Mbah Lek, itu mahram masih ya. Ya. Terus karena ibunda Abdul Muttalib, dia adalah Salma binti Amru An-Najjariyah, orang Madinah. Makanya dahulu sebelum Abdul Muttalib dibawa ke Mekah kan bersama keluarganya di Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah itu di sana juga ada paman-paman beliau. Selanjutnya, ketika berangkat ke kota Madinah ini saya lihat di beberapa riwayat yang membersamai Aminah itu, kalau dalam kitab Rahiqul Makhtum Safi Rahman Al-Mubarakfuri itu disebutkan ada Abdul Muttalib. Jadi Aminah, terus Barokah nama orang, lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Terus Nabi kecil umur 6 tahun sekitar itu. Terus Abdul Muttalib. Itu kalau dari kitab Rahiqul Makhtum. Tapi kalau saya baca di referensi yang lain, itu cuma 3 orang. Abdul Muttalib nggak ikut. Dengan menggunakan 2 unta. Ya, Aminah, Barokah, ini perempuan ini. Ya, dia seorang perempuan, ya. Ya, zaman dulu itu kan perbudakan itu masih eksis, masih berlaku. Makanya sebenarnya Islam itu datang untuk menghapus perbudakan. Jangan dikira Islam itu sekarang ya melegalkan perbudakan. Enggak. Dulu karena zaman ketika itu kan perbudakan itu suatu yang biasa terjadi. Makanya diatur oleh Islam bagaimana perbudakan itu seharusnya. Kan bahkan dianjurkan untuk membebaskan budak. Intinya Barokah atau Ummu Aiman ini dulu adalah anak kecil, gadis kecil dari Habasyah yang dibeli oleh Abdullah, jadikan budaknya Abdullah, bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika itu Barokah masih kecil, masih ya gadis kecil gitulah, menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aminah. Terus ini kisah yang sangat mengesankan sekali, dan dari sini kita akan sedikit cerita tentang sosoknya Ummu Aiman, seorang sahabat, supaya kita itu juga mencintai, menghormati, menghargai orang yang dicintai, yang dihormati, yang dihargai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau menyampaikan Ummu Aiman ini siapa? Ummi ba'da ummi, ibuku setelah ibuku. Tuh, beliau menyebut Ummu Aiman itu ibuku setelah ibuku. Kok bisa seperti itu? Ya, kita lihat di sini. Ketika perjalanan pulang, kurang lebih selama sebulan mereka ada di Madinah. Kemudian setelah pulang, jaraknya padahal kita itu kurang lebih 500 km. Kurang lebih 500 km. Terus setelah perjalanan pulang sampai di Al-Abwa. Al-Abwa ini kurang lebih jarak dari Mekah 235 kilo. Masih jauh ya? Dari Mekah 235 kilo. Abwa dengan Mekah ini jaraknya. Di situ Aminah jatuh. Ya.
Tadinya mau naik, mau merangkul Nabi Muhammad SAW, ini ceritanya Barokah sendiri. Ya, ini tidak sanggup, terus akhirnya meninggal dunia. Mereka berdua menguburkan Aminah. Siapa? Ummu Aiman bersama Nabi Muhammad SAW kecil menguburkan Aminah di Al-Abwa. Terus ketika itu, ya, Nabi SAW beliau dipanggil oleh Nabi, Ummu Aiman dipanggil oleh Nabi SAW dengan Ummi. Ya, Ummi. Kata Barokah, "Tsumma dafanaha wa amsaktu bihi biyadihi wa huwa yaqul ummi ummi." Jadi setelah mereka berdua bahu membahu menggali kubur Aminah, ya, Nabi membantu menggali kuburan dalam keadaan menangis. Barokah mengatakan, setelah kita selesai menguburkan Aminah, aku pegang tangannya. Dia mengatakan, ibuku. Antum bisa bayangkan enggak perasaan Nabi dan perasaan Barokah ketika itu? Dua orang sebatang kara loh, dalam perjalanan kembali ke kota Mekah, mendapatkan peristiwa tragis. Ibunda beliau wafat di tengah perjalanan. Kalau wafat di Madinah ya banyak yang bantu dari keluarga besar beliau. Wafat di Mekah ya ada yang bantu. Di tengah perjalanan, bayangkan. Antum kalau seandainya posisi antum seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, merasakan perih enggak kondisi seperti itu? Sudah tidak punya bapak, ya, terus di tengah perjalanan wafat, terus melihat bagaimana, ya, ibunda beliau makamkan bersama Barokah, ya. Nabi SAW menangis, ya wajar sebagai anak kecil menangis, kita pun juga pasti akan menangis. Barokah mengambil kepengasuhan Nabi SAW. Ini jasanya Barokah ini, Ummu Aiman ini, ya, membawa Nabi SAW, seorang anak kecil dalam perjalanan yang tidak dekat, jauh itu 235 km. Kemudian sampai di kota Mekah, diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib, ya. Mendengar peristiwa itu dan tentunya sebagai seorang kakek, ya, sangat menyayangi betul cucunya ini. Karena apa? Sudah kehilangan bapak, sudah kehilangan ibu dalam peristiwa yang sangat berkesan sekali ini, ya. Makanya siapa Ummu Aiman itu? Ummu Aiman, beliau ini adalah, tadi sudah kita sampaikan, pengasuh Rasulullah SAW sepeninggal ibunda beliau, ya, yang menemani Nabi SAW sampai kembali ke kota Mekah. Terus ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Ummu Aiman ini dibebaskan oleh Nabi SAW dari perbudakan dan dinikahi oleh Ubaid bin Zaid. Lahirlah Aiman. Aiman ini laki-laki. Lahir anak namanya Aiman. Terus Aiman ini syahid waktu perang Hunain. Ikut perang Hunain, syahid. Ummu Aiman kemudian menikah yang kedua. Menikahi siapa? Menikahi Zaid bin Harithah. Nabi SAW sampaikan, man sarrahu ayyatazawwaja imra'atan min ahlil jannah falyatazawwad Umma Aiman. Siapa yang senang menikahi seorang wanita dari penduduk surga, hendaklah ia menikahi Ummu Aiman. Oleh karena itu, ya, Ummu Aiman termasuk satu di antara sahabat atau sahabiah yang diberi kabar gembira masuk surga. Dia masuk surga setelah Khadijah. Berarti kan termasuk orang-orang awal ini, generasi awal ini, dan orang dekatnya Rasulullah SAW. Mungkin selama ini kita nggak kenal, ya, orang dekatnya Nabi SAW. Ya,
Karena apa? Orang dekat itu akan punya hak yang lebih besar daripada orang jauh. Makanya nanti sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar, Umar itu sering menziarahi Ummu Aiman. Nanti insya Allah kita sampaikan. Terus setelah dapat pengumuman seperti ini, kira-kira antum mau nggak menikahi kalau ada pengumuman seperti itu? Siapa yang senang menikahi seorang wanita penduduk surga? Hendaklah ia menikahi si fulana. Ya, kalau ada pengumuman itu ya mungkin antri ya. Tayyib. Terus Zaid bin Harisah yang maju. Ya, dan Zaid bin Harisah syahid ketika perang Mu'tah. Dari pernikahannya Zaid dengan Ummu Aiman lahirlah Usamah bin Zaid. Nah, baru ngah ya sekarang ya. Ternyata Usamah bin Zaid panglima perang yang sebelum Nabi wafat SAW sudah disiapkan. Ini sosok anak muda ini. Ya, masih belasan tahun umurnya, tapi dijadikan panglima oleh Nabi SAW. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar loh. Ini bukan orang sembarangan ini, Usamah ini. Makanya Usamah ini orang yang al-hibbu ibnil hibbi. Orang tersayang, anaknya orang tersayang juga. Wis apa jenenge kuwi? Ya, orang kesayangan kuadrat. Usamah bin Zaid ini. Makanya dulu orang-orang ketika ada seorang wanita bangsawan yang mencuri, mereka nyari-nyari siapa yang bisa ngasih syafaat, ya, yang bisa matur kepada Rasulullah SAW supaya diringankan hukumannya. Oh, mereka nyari ketemu Usamah bin Zaid. Akhirnya Usamah yang tadinya mau memberikan syafaat, tapi kemudian dimarahi oleh Nabi SAW. Yang kemudian hadis yang terkenal itu, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, saya akan langsung potong tangannya. Nah, sebab kebiasaan orang sebelum kalian, kalau yang mencuri itu orang-orang lemah ditegakkan hukum. Tapi kalau orang-orang ya bangsawan, para tokoh, orang-orang besar yang melakukan pencurian, ya tidak ditegakkan hukum. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Jadi Ummu Aiman ini juga seorang mujahidah. Dia beberapa kali ikut perang bersama Nabi SAW, termasuk pada waktu perang Uhud, mengobati orang yang sakit, memberi minum dan sebagainya. Ya, dan beberapa kali peperangan Ummu Aiman ini ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pada waktu peristiwa tersebarnya berita bohong tentang diri Aisyah, Ummu Aiman yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tentang Ummu Aiman, hadhihi baqiyatu ahli baiti. Ini orang ini, maksudnya Ummu Aiman ini, dia adalah ahli baitku yang tersisa. Innaha ummi ba'da ummi. Sesungguhnya dia ibundaku setelah ibundaku. Sebutan yang indah enggak ini? Ya. Sebutan yang indah untuk Ummu Aiman. Julukan indah yang Nabi berikan kepada Ummu Aiman, ibuku setelah ibuku. Masya Allah. Ya, terhibur ya. Terhibur. Walaupun sudah yatim tapi ada ibuku setelah ibuku. Makanya sangat dekat sekali Nabi SAW. Ketika Nabi menangis, Ummu Aiman ikut nangis. Demikian juga ketika Ummu Aiman menangis, Nabi juga ikut nangis. Gitu loh. Saking dekatnya hubungan antara beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Aiman. Terus beliau ini seorang Habasyiyah, Ethiopia gitu ya. Fakanat la tujayyid nutqa harfis sa. Beliau itu enggak bisa mengucapkan huruf sa gitu. Ini untuk pelajaran antum yang mungkin antum ngomongnya angel ya. Ini ada juga loh. Ummu Aiman ini enggak bisa ngomong sa. Jadi bukan aib kalau memang antum memang lidahnya memang angel tenan ngomong huruf apa misalnya. Ya, kalau si tadi siapa tokoh Mu'tazilah tadi, Wasil bin Atha, itu ngomong roknya itu susah. Makanya suatu ketika
orang-orang ingin nguji, ya, ingin menjatuhkan Wasil bin Atha itu, suruh ceramah nggak ada huruf, suruh ceramah tanpa huruf ro, karena dia tahu, karena mereka tahu Wasil bin Atha nggak pintar mengucapkan huruf ro. Itu ditodong loh, suruh khutbah loh, suruh ceramah, ya, ditodong nggak ada huruf ro. Bisa nggak antum? Spontanitas ceramah nggak ada huruf ro, susah kan? Tapi dia bisa. Itu menunjukkan apa? Cerdasnya Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah, muridnya Hasan al Basri. Lah ini Ummu Aiman ini huruf ta itu susah ngomong. Makanya ketika perang Hunain dia memanggil Sabet, ya, Sabet pakai sin bukan pakai ta. Padahal kalau sabat itu kan artinya tetaplah, kokohlah, tetap pada posisi kalian. Tapi ini sabat, sabat artinya Sabtu. Ya, beliau juga tidak mampu mengucapkan assalamualaikum. Masya Allah. Tapi ini penduduk surga loh, kata Nabi. Jangan antum wah ngomong gitu aja nggak bisa kok. Assalam itu kan nama Allah. Assalam, ya, itu nama Allah yang Allah turunkan ke bumi ini. Yang ini merupakan salam penghormatan untuk Adam dan anak keturunannya di dunia dan juga nanti di akhirat. Ya. Terus apa yang dikatakan Ummu Aiman? La salam. Ngomongnya assalamualaikum, la salam, ya, atau salamun la alaikum. Dia bisa ngomong gitu. Kan ngomong assalamualaikum nggak bisa, piye yo? Ya, itu namanya lidah orang yang beda-beda. Makanya antum itu kalau fasih ngomong assalamualaikum itu masya Allah, itu nikmat dari Allah. Tapi nggak ada jamin masuk surga loh. Tapi kalau beliau jamin masuk surga. Walaupun seperti ini kekurangannya. Tapi itu tidak menjadikan aib yang berarti bagi beliau. Ya, jadi bisa ngomong salamun la alaikum. Artinya apa? Keselamatan tidak atas kalian. Loh. Terus akhirnya Nabi memberikan keringanan kepadanya untuk mengucapkan assalam, gitu aja tok. Jadi kalau salam ya assalam, gitu aja. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, ini peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi riwayat yang menyebutkan kapan wafatnya Ummu Aiman, ada yang menyebutkan 5 atau 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Ada yang menyebutkan wafatnya itu pada khilafah Utsman radhiyallahu taala an. Wallahu taala alam, mana yang sahih. Ya, saya nyari-nyari kok banyak yang menyebutkan 5 atau 6 bulan, itu berarti hampir bersamaan dengan wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kalau wafatnya kok khilafah Utsman ini kok umurnya panjang sekali gitu loh. Ya, tapi wallahu alam, saya tidak tahu mana yang paling sahih. Intinya beliau sekarang sudah wafat dan ada peristiwa yang menyentuh saat setelah Rasulullah SAW wafat dan apa itu? Abu Bakar dan Umar keduanya mendatangi menziarahi Ummu Aiman. Falamma ra'athuma bakat. Demi melihat Abu Bakar dan Umar datang, Ummu Aiman itu nangis. Faqala laha ma yubkika. Umar dan Abu Bakar bertanya kepada Ummu Aiman, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ya. A'lamu anna Rasulullah qad sara ila khairin mimma kana fi walakinni abki li khabaris sama in qata'anna. Jadi Ummu Aiman itu menangis bukan karena apa yang sekarang di Rasulullah itu lebih baik. Ya, Rasulullah mendapatkan apa yang lebih baik sekarang ini, bukan itu yang membuat beliau menangis. Tapi apa? Berita dari langit sudah terputus. Tidak ada lagi turun wahyu. Maka Abu Bakar dan Umar pun akhirnya menangis bersama dengan Ummu Aiman radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, faedah yang bisa kita ambil lagi ya dari sepenggal kisahnya Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, kita ada sisi tafsir yang bisa kita ambil di sini. Alam yajidka yatiman
fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah memberikan tempat kepadamu, memberikan orang yang bisa mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diasuh oleh ibunda beliau, kemudian kakek beliau, kemudian paman beliau. Insya Allah nanti ada bab al-hadanah di salah satu bab fikih juga dalam kitab pun nikah. Nanti kita bahas insya Allah pada waktu menjelaskan diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Di sini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dalam surah Ad-Duha. Ya, dalam surah Ad-Duha Allah berikan 3 nikmat kepada Nabi SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dalan fahada, wa wajadaka ilang fa'aghna. Allah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi SAW. Tadinya yatim, Allah berikan orang yang mengasuh. Ya, tadinya Nabi SAW tidak tahu hidayah, tidak tahu rambu-rambu agama, Allah berikan hidayah. Kemudian tadinya Nabi dalam keadaan fakir, lalu Allah menjadikan beliau kaya. Ya. Dan poin penting yang kita ambil di sini adalah keyatiman beliau sallallahu alaihi wasallam. Yatim itu adalah orang yang kehilangan bapak sebelum balik. Maka kalau anak itu sudah balik, enggak disebut yatim lagi. Bahkan meskipun enggak punya bapak, enggak punya ibu. Dan hendaknya anak laki-laki itu kalau sudah balik itu bisa mandiri, kalau bisa, ya. Kalau punya anak laki-laki itu ya jangan usia 30 tahun kok masih apa itu. Ini ada loh orang tua itu yang sangat sayang sama anak itu. Jadi masih dimakan, masih dicarikan. Kalau lapar ya dibelikan makan dan sebagainya. Ini namanya apa ini? Ya, manjain anak. Ayam saja itu kalau anaknya udah mau gede, dia apa? Diteladungi itu supaya nyari makan sendiri itu. Ya, itu bisa kita petik ibroh di sini. Supaya anak itu nanti kalau sudah punya istri, bahkan punya anak, dia bisa mandiri. Nah, biasanya anak yang tumbuh besarnya kayak begitu itu susah mandiri gitu, mbok-mbokan istilahnya itu. Mbok-mbokan atau pak-pakan gitu. Ini muskilah itu dalam tarbiyah itu. Dalam tarbiyah. Makanya Nabi semenjak kecil keadaannya seperti itu, beliau itu mandiri. Makanya nanti di antara pekerjaan Nabi SAW itu mengembala domba. Nanti ada pelajaran tersendiri yang bisa kita ambil, ya. Setelah bab Nabi SAW diasuh oleh kakeknya, beliau mengembala domba. Dan apa pekerjaan yang paling afdol? Apakah jadi penggembala domba, atau tukang kayu, atau tukang besi, atau yang lain? Insya Allah nanti kita bahas bahas yang selanjutnya. Dan yatim di sini Nabi SAW merasakan betul. Jadi Nabi tidak cuma berteori istilahnya, tidak cuma menyampaikan retorika kata belaka, tapi beliau ngalami sendiri. Jadi anak yatim itu bagaimana? Ya, makanya beliau sampaikan yang menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim itu akan dekat kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ya, seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini, dekat enggak ini? Dekat. Siapa yang menyantuni anak yatim? Ya. Nah, siapa yang mau nyantuni anak yatim? Ya. Tidak cuma sekali 2 kali itu dikasih makan atau minum. Bahkan ini termasuk akidah loh ini. Orang yang menghardi anak yatim itu adalah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta hari pembalasan. Mereka enggak iman sama hari pembalasan. Makanya kalau antum peduli sama anak yatim, ya, apalagi kalau anak yatim dari janda kaya misalnya, yaitu ya sangat peduli mungkin. ya. Intinya anak yatim, siapapun itu anak yatim, apakah yang ya intinya sudah nggak punya bapak, ya, sudah nggak punya bapak. Siapa yang mau menyantuni anak yatim, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan penyantun anak yatim, mengayomi anak yatim, pengayom anak yatim itu di surga seperti ini. Ya. Lihat bagaimana bentuk ngayomi itu, ya kayak Abdul Muttalib itu namanya ngayomi. Abu Thalib itu ngayomi. Tapi pertanyaannya, kenapa Abu Thalib ini enggak masuk surga? Padahal ngayomi Nabi enggak? Bahkan anak yatim yang paling
afdol sedunia. Nabi Muhammad SAW diayomi oleh Abu Thalib, kenapa nggak masuk surga? Ada faktor yang lain gitu loh. Jadi kita kalau membaca dalil itu ya jangan sepotong-sepotong. Inilah pentingnya seorang dai itu menguasai banyak dalil supaya ngerti, bisa mendudukkan. Misalnya nanti, oh apa pekerjaan yang paling afdol? Apa itu? Menggembala kambing. Karena Nabi menggembala kambing. Taunya dia Nabi menggembala kambing. Padahal itu masa kecilnya. Bagaimana setelah dewasa, bagaimana selanjutnya, dia kan nggak tahu. Ya, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya. Tadi penjelasan tentang kemuliaan barokah Ummu Aiman sudah kita sampaikan tadi ya. Allah berikan kemuliaan kepada Ummu Aiman untuk merawat, mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai besarnya Nabi. Terus di sini juga mengambil ibrah takriru aqidatil qada wal qadar. Ya, penetapan akidah tentang qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah itu pasti terjadi. Makanya dalam mengimani takdir itu ada 4 tingkatan. Al-ilmu, al-kitab, al-masyi, al-khalaq. Ya, al-ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Sebelum terjadi, ketika terjadi, atau akan terjadi, dan setelah terjadi. Yang global, yang rinci Allah tahu. Allah telah tuliskan itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah menghendakinya dan Allah menciptakannya. Termasuk apa yang dialami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini adalah bagian dari pentingnya iman kepada takdir. Termasuk garis kehidupan kita ini. Antum garis hidupnya antara satu dengan lain kan beda. Garis kehidupan A, garis kehidupan B. Itulah pentingnya kita harus iman sama takdir. Jangan antum kemudian mikir enak. Coba kalau aku dulu lahir ya. Orang tuaku seorang jutawan atau seorang sodaka atau seorang kemudian tidak terima dengan takdir Allah. Coba saya dulu punya istri begini. Coba dulu saya kerja di sini, atau itu namanya kurang imannya terhadap takdir Allah SWT. Apapun yang Allah berikan sekarang ini untuk kita, itu yang terbaik. Ya, insya Allah nanti lebih jelas kita sampaikan waktu bab tentang Nabi mengembala kambing. Terus perbuatan baik itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Abu Thalib gak masuk surga, tapi kan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan karena amalnya Abu Thalib, tapi karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya janganlah kita merasa berat untuk melakukan amal kebaikan. Terus demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benar semata dari Allah, ada salah keliru dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nas'allahu lil afiyah wattuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalis wa niyatan khalisah wa subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.